We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat siang Pak Fatah Ipung, seorang ahli warna indigo ini di Paraan, Temanggung. Selamat sore juga. Maaf, tapi ini bukan ahli ya Pak ya? Bukan ahli. Bukan ahlinya, cuman kebetulan pecinta dan kepingin tahu. Jadi kepingin tahu itu banyak sekali yang kepingin tahu. Jadi mungkin teman-teman yang sudah tahu lebih dulu itu kalah dengan saya karena saya kepingin tahu terus. Oke Pak. Pak, apa itu warna indigo Pak? Silakan Pak. Warna indigo itu sebetulnya indigo itu artinya biru ya Pak ya, warna biru gitu. Jadi warna indigo itu karena dulu saya sebetulnya juga nggak tahu dulunya indigo itu apa, taunya indigo itu orang-orang atau anak-anak indigo itu. Jadi memang buta sekali saya itu waktu itu. Tapi ternyata setelah saya kepingin tahu, saya pelajari, ternyata di situ indigo itu ada terusannya Pak, indigo vera gitu. Jadi ada jenis-jenis indigo vera tinctoria, indigo vera arecta gitu. Jadi, nah di situ saya mengenal warna indigo itu biru. Jadi saya maaf ini saya masih banyak banyak cari-cari browsing apa itu saya untuk apa warna itu untuk terus pokoknya saya cari terus apa itu indigo itulah sampai akhirnya saya menemukan yang jenis lain gitu Pak. Jadi indigo sendiri itu sebenarnya warna biru, mungkin yang dulu dibawa oleh Belanda mungkin ya, Belanda itu membawa tanamannya yang jenis indigo vera dan indigo vera arecta dan indigo vera tinctoria. Gitu Pak. Nah, Bapak ngomong waktu itu sejak kapan Pak? Mulai masuk ke dalam dunia indigo ini Pak? Saya belum lama, saya baru kurang lebih 6 tahun Pak. Jadi waktu itu saya memang punya usaha yang beda jauh sekali dengan ini, yaitu kayu, saya di kayu Pak, main di kayu seperti dagang skop dan sebagainya itu. Nah, itu karena sering banyak teman datang ngobrol, ada lagi ngobrol, terus ada yang cerita, ini loh ada tanaman yang lagi dicari katanya. Apa itu? Indigo. Indigo itu apa? Tapi ada banyak di sini, tapi cuman seperti itu. Nah ini menambah saya penasaran, apa toh itu? Saya cari, ini kok ada indigo. Akhirnya ketemu yang saya cari. Jadi bukan indigo, tapi indigo vera. Tapi teman-teman biasa bilang indigo. Nah di situ Pak. Nah Pak, bagaimana pertama kali Bapak kenal warna indigo ini? Nah, apakah ya tadi sudah diceritakan, tetapi langsung diproses atau langsung masuk terjun ke dunia bisnis ini Pak? Tidak Pak. Jadi saya awalnya tahun 2015 saya
masih tetap saya punya usaha itu, tapi karena saya sambil mencari ini, sambil untuk kan kadang-kadang dengan pekerjaan sendiri itu jenuh, Pak. Karena saya punya usaha itu lumayan lama gitu kan. Jadi saya mencari tanamannya seperti apa, terus ada teman mengenalkan ini loh tanamannya. Saya coba waktu itu Indigo Vera tinctoria. Jadi yang daunnya kecil-kecil, tanamannya bisa tinggi, itu kurang lebih 3 meter itu. Nah, itu yang saya cari, saya nyoba menanam, saya tanam juga di depan rumah, terus akhirnya saya ingin mengembangkan, Pak. Tapi ini saya belum bisa, cuman kepingin punya tanamannya. Akhirnya ada lahan kurang lebih 1/4 hektar, itu saya coba saya tanamin, Mbak. Jadi orang daerah saya juga nggak tahu itu tanaman apa. Tapi banyak sekali tamu datang melihat. Akhirnya ini jadi cerita dulu ya Pak ya, nggak Ya, ya, apa-apa kan? nggak apa-apa. Silakan, silakan. Nah, ini menarik sekali kok. Ya, Di jadi Temanggung kok biasanya apa tembakau, mbako kok malah. ya itu. Nah, di situ saya sampai didatangi serse atau apa itu polisi yang sering hmm, apa ya eh, curiga-curiga itu apa namanya polisi? Nah, Investigasi. karena ya karena tanaman itu memang langka dan di desa saya di desa Ngadirjo ya Pak ya, ini bukan di Ya, Parakan tapi ya, di ya. Ngadirjonya, itu di depan pabrik saya tanamin, terus orang-orang di situ banyak yang tanya, "Ini tanaman apa? Ini tanaman." Akhirnya dengar sampai kalau nggak salah itu polisi dari Semarang karena pura-pura nggak tahu dan pura-pura mau beli kayunya saya. Tapi saya lihat dari matanya, yang saya satu itu bahasa Jawa, yang satu bahasa Indonesia, tapi saya lihat itu kayaknya ini bukan orang bodoh, ini kayaknya orang pinter gitu. Terus nanya-nanya kok sampai tanaman. Akhirnya fokusnya di tanaman, ini buat apa, ini apa. Akhirnya saya tahu, oh berarti ini lagi apa istilahnya nyelidikin tanamannya gitu. Investigasi Jadi itu. ini tanaman apa itu. Akhirnya akhirnya saya bilang ini indigo vera untuk pewarna kain dan benang. Tapi saya belum bisa bikin, Pak, waktu itu. Baru menanam. Nah, di situ akhirnya saya juga mencoba untuk membuat warnanya. Itu lama sekali, Pak. Jadi 11 kali gagal. Saya nyoba browsing caranya gimana. Ini otodidak saya. Itu 11 kali gagal, Pak. Memang tanaman itu memang untuk saya coba sendiri. Itu saya coba gagal, terus saya tanya-tanya lagi, saya coba lagi, loh kok susah sekali. Nah, itu ceritanya, Pak. Gitu, jadi Nah, tahun 2015 gitu. berarti 11 kali gagal itu dalam waktu 1 tahunan, Pak? Eh, kira-kira setengah tahun ya, 6 bulan ya, kira-kira 6 bulan. Jadi saya panen, saya coba proses, nanti gagal lagi, saya nunggu sebentar, saya panen lagi, gagal lagi itu sampai kurang lebih 11 kali. 11 kali Pak saya catat itu. Nah, Pak, mengapa warna indigo menjadi prioritas, Pak? Bukan warna merah atau kuning dan sebagainya. Apa karena pengen mengembangkan tanamannya saja waktu itu? Itu karena memang saya awalnya dari penasaran ya. Jadi awalnya dari penasaran, saya nyoba-nyoba, saya mengembangkan sendiri gitu. Terus
awal saya bisa mencoba itu jadi, maksudnya pertama yang saya produksi bentuk pasta, Pak. Jadi di situ saya sudah bisa dan itu bagus menurut saya karena teman-teman yang bisa pun tak kasih tahu, ini bagus tidak? Oh, itu bagus Pak, seperti ini. Ya. Tapi saya tidak bisa memakai dan tidak bisa jual. Cuman baru bisa menanam dan membuat pewarnanya bentuk pasta. Nah, ini lucu ini Pak. Jadi saya bisa produksi tapi nggak bisa memakai, nggak bisa jual. Tapi waktu itu saya masih mempunyai usaha. Jadi ini bukan untuk usaha saya, tapi untuk dari penasaran itu, dari nyoba-nyoba itu. Nah, Pak, setelah itu jual kemana, Pak? Nah, setelah itu saya itu bingung, Pak. Jadi ini jualnya kemana? Itu ke Pak, pembatik, penenun, atau ada juga yang istilahnya itu jumputan atau ya trennya itu shibori gitu. Nah, tapi saya harus cari di mana ya? Tapi waktu itu saya coba-coba cari-cari browsing alamat pembatik-pembatik itu, Pak. Jadi arahan saya Pekalongan dan Jogja karena saya ada di tengah-tengah. Jadi di situ ada nggak tahu itu pembatik pakai warna alami atau pakai warna sintetis saya nggak tahu. Saya pakai motor 100 kilo. Saya bawa 100 kilo tapi saya bungkus 1 kilo. Jadi beberapa itu yang sudah itu saya temui. Saya bilang, saya produksi ini. Silahkan kalau mau dipakai. Oh ini indigo ya Pak? Iya. Terus harganya berapa Pak? Pakai aja. Nanti masalah harga gampang, saya bilang gitu. Oh ya Pak, saya pikir kalau disuruh disuruh beli karena pengrajin ini sudah punya pelanggan misalnya, kan tetap bilangnya wah mahal atau ini murah, tapi jangan-jangan bagus tidak, gitu ya. Akhirnya saya bagikan satu-satu, Pak. Saya bagi satu-satu. Nah, di situ ada satu pembatik namanya, ini lumayan besar ini, Winoto Sastro. Jadi batik Winoto Sastro itu salah satu pembatik di Jogja yang besar. Nah, itu yang pertama kali calling saya, Pak. Pak Fatah, ini berapa harganya? Bisa enggak pesan 40 kilo? Langsung saya bingung, Pak. Bingung, iya benar. Jadi ini harganya berapa ya saya harus jual? Terus 40 kilo nanti saya berapa hari lagi saya bikin. Tapi saya langsung bikin, Pak, tapi dari untuk sementara tapi lumayan besar itu dari terpal itu akhirnya terpenuhi, saya ke sana, saya kasihkan. Nah, di situ orangnya ternyata baik sekali. Saya bisa belajar cara memakai warna itu, terus disuruh mencoba memakainya pakai ini, tapi di sana masih pakai reduksinya itu masih pakai hidrosulfit. Jadi masih pakai kimia. Nah, di situ saya belajar. Kebetulan yang karyawan sana yang khusus mewarnai warna indigo itu orang dari Bali. Jadi saya bisa ngobrol-ngobrol lama. Di situ saya bisa, gitu Pak cerita. Wah, perjalanannya panjang banget ini. Iya, saya itu makanya saya kalau suruh cerita ngelantur panjang sekali ya Pak. Iya, tapi menarik sekali.
Nah, itu 100 kilo dibagikan semua itu, Pak. Dibagikan, jadi Pekalongan, eh, Jogja sampai Bantul sampai semua di mana ada alamat yang saya catat malamnya saya kasihkan satu-satu. Itu Waduh. awal mengenalkan gitu. Jadi, Iya, iya, iya. nah, Oke, ini saya mulai ke sini, Pak ya. Oh, Nyonya punya juga sampai minta sibori. iya. Oke, ini tanaman apa, Pak? Silakan. Ini yang saya bilang tadi, ini Indigo Vera, Pak. Indigo Vera tinctoria. Jadi itu tahun 2016. Saya awal mulai 2015, tapi itu sudah 2016. Itu Apakah tanaman ini asli Indonesia atau dari Belanda? Bapak tadi ngomong ada yang dari Belanda. Saya tidak tahu persis, tapi saya baca-baca itu yang dulu bawa ke sini Belanda. Jadi setelah saya banyak membaca yang ini itu ternyata dibawa dari India. Jadi banyak dibawa dari India. Tapi maaf kalau nanti saya salah, tapi setahu saya itu, Pak. Oke, oke. Oh, Indigo Viera ini ya. Indigo Vera tinctoria. Itu Nah, yang di ketinggian tadi yang di ketinggian 800 mdpl, tapi ada lagi yang dekat di pantai-pantai itu namanya Indigo Vera arecta. Nah, itu pohonnya kecil-kecil. nah kalau ini apa, Pak? Nah, ini yang saya tanam sekarang. Ini namanya Strobilantes fuchsia. Nah, ini dari menanam itu tadi Indigo Vera itu saya kurang lebih 1 tahun, dan karena saya sering kepingin tahu, saya lihat tanaman di Taiwan, di Jepang juga, khususnya di Okinawa itu saya lihat kok tanaman seperti ini, tapi kok warnanya juga bisa biru juga. Nah, itu secara kebetulan saya didatangin tamu dari Bali, Tree of Life itu William dari Inggris sama Tony siapa itu Australia. Nah, itu saya dikenalkan tanaman ini, Pak. Jadi teman ada yang dari sana bawa ini 5, tapi saya dikasih 2. Dikasih 2, itu mati 1, dan saya hanya punya 1, itu saya tanam di pot. Terus saya kembangkan, saya coba untuk diproses, saya lihat pigmennya seperti apa, karena sudah pengalaman yang Indigo Vera itu. Nah, itu saya nyoba belajar ini. Nah, sekarang yang saya kembangkan malah justru yang indigo ini, yang Strobilantes ini. Sama atau beda, Pak? Sama atau beda, Pak, warnanya, Pak? Sama atau beda warnanya, Pak? Warnanya sama. Warnanya sama, cuman pigmennya lebih banyak. Karena mungkin ini daunnya lebih besar. Kalau yang Indigo Vera, itu daunnya kan kecil-kecil. Kalau ini lebar-lebar. Jadi ini lebih banyak mengeluarkan pigmen. Lebih banyak mengeluarkan warna birunya. Oh, tapi kalau dibandingkan bersamaan gitu, warna indigonya sama, Pak? Kalau prosesnya itu bagus, yang Indigo Vera itu saya kira sama, cuman karena biasanya itu kalau yang Indigo Vera itu kalau
proses itu mungkin banyak kapur atau apa, jadi kualitasnya kurang. Jadi warna itu kebanyakan ke bladus gitu ya. Jadi birunya birunya biru apa ya, biru muda dan luwus gitu. Kalau yang tanaman tadi yang strobilantes itu birunya lebih lebih kuat. Jadi lebih orang bilang teman-teman biru dongker gitu. Ya. Oke, oke. Wah, menarik sekali ya. Dari hijau bisa. Oke, Iya. ini Pak. Mungkin. Ya. Oke, nah ini beda lagi nih Pak. Sama, Pak. Oh, ini sama. Ini saya pembibitan. Jadi dari tanaman satu itu karena saya lebih suka dan saya mencoba itu warnanya lebih banyak, makanya saya berusaha untuk mengembangkan. Di sini ada 3 gunung, jadi Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Prau. Itu semua saya coba. Saya cari di tempat mana tanaman ini cocok. Karena tanaman ini bukan asli Indonesia. Oh, asli mana ini Pak kalau ini? Setahu saya itu ASEAN banyak, cuman yang sekarang banyak itu di Taiwan dan di Okinawa, Jepang. Oh, orang Jepang berarti pakai ini Pak ya? Yang khusus Okinawa, pulau sendiri, itu pakainya ini. Kalau yang pulau lainnya itu Polygonum, jenis Polygonum. Oke. Jadi ini banyak ditanam di Ryukyu. Itu Di ya. mana Pak? Ryukyu Ditanam? di Okinawa Oh, itu. Ryukyu. Oke, oke. Jadi ini saya mengembangkan selama lebih dari 1 tahun, Pak. Jadi dari tanaman satu sampai saya bisa memproses itu 1 tahun. 1 Jadi tahun. jadi awalnya dari 3 orang, terus banyak yang kepingin, terus semakin lama sekarang jadi kurang lebih 179 petani sekarang. Wow, Ya, wow. Nah, luasnya lebih dari 65 hektar. Jadi wow. mungkin ini terluas di Indonesia mungkin sekarang. Oh. Nah, itu ditanam di gunung mana, Pak? Ini yang dari 3 gunung itu ternyata yang paling cocok di pegunungan Prau, di kaki Gunung Prau ya. Kaki Oke. Gunung Prau berarti arahnya ke Ngadirjo ya. Ngadirejo, iya, iya, iya. Oh. Jadi Nah, ini saya bawakan teman dari nganu, Pak. Paraan ini. iya, Mas Chandra. Mas Chandra. Katanya Mas Ipung Kauman ya. Iya, betul. Nah, itu. Saya dari kawan betul. Oke, selanjutnya Pak. Oke. Nah, ini Bapak produksi sendiri, Pak? Tidak, Pak. Ini teman. Jadi Oh, ini teman. teman bikin ini teknik shibori. Shibori Jadi kan. teknik apa? Jumputan ya. Iya, jumputan. Jadi saya yang mewarnai. Saya yang mewarnai, terus teman yang bikin motif gitu. Wah, ini cantik banget ini. Cantik banget. Masih gitu, Pak. Sampai Masih? sekarang masih. Oh. Nah, kalau ini apa, Pak? Kok bisa jadi bola-bola ini, Pak? Jadi ini saya sudah punya teman banyak ini kalau sudah sampai ke sini ini. Jadi teman saya banyak dari Bali termasuk Bli Andika. Andika, iya, iya.
Ini Oh, ini pasta dikeringkan jadi bukan. bola. Jadi ini daun ditumbuk terus dibuletin. Jadi ini Wow. teknik dari Afrika. Hmm. Orang bilang apa indigo ball atau apa itu ya. Ini teknik dari orang Afrika biasanya bikin seperti itu. Jadi nanti cara makainya dikasih air panas, terus masih diinjek-injek lagi untuk dihancurkan itu baru nanti dikasih kapur, dikasih gula, apa itu baru bisa. Ini Oh. lama sekali dan untuk mengeringkan juga lama sekali. Saya cuman disuruh bikin teman dari Bali juga, tapi orang asing suruh bikinkan ya saya coba bikinkan. Oh ternyata ribet sekali, tapi tetap saya bikinkan. Ini saya bikin dicoba. Gitu. Oke, saya coba Pak. Waduh. Gitu. Nah, Pak, 60 hektar itu dari satu customer, sekarang customernya berapa, Pak? Customernya sebelum pandemik banyak sekali Pak. Sampai Jepang, Amerika, Oh. Australia, Nah, ngirimnya Malaysia. pasta, Pak, berarti, Pak? Untuk pasta. Untuk pasta. Jadi Bali juga itu termasuk lumayan lahan saya itu Bali itu banyak. Tapi sekarang juga turunnya 90% ini. Oh iya, kalau Ya, Bali, ya. Loh, pastanya pasta kering atau pasta basah, Pak? pasta basah. Oh, boleh ya? Bisa dikirim Ya, lewat apa? Kapal? lewat kapal Pak. Oh, Saya gitu. lewatnya TNT, jadi semua yang urus itu TNT. Jadi Iya, 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 TNT iya. yang ngirim ke Jepang, terus ada Wow. temen kirim ke Amerika juga. Wah, luar biasa. Jangan-jangan yang di Jepang itu pakai indigonya Bapak ini, Pak. Baru satu orang gitu Pak, baru satu Oh, orang. lah, satu orang Ya, kalau tapi sekali kirim lumayan banyak. oh, lah ya satu orang kalau satu kontainer kan berarti. Tidak sampai kontainer Pak, paling 500 Alah. kilo gitu. Tapi lumayan. Wah, ya itu udah banyak, Ya, Pak. Waduh, waduh. lumayan. Wah. Gitu. Wah, dari Iya, dari iseng-iseng ini. iseng-iseng. Terus yang usaha saya itu saya hentikan Oh, pas bulan 2010, maaf 2019 bulan 10 saya tidak perpanjang kontrak. Saya oh, kayaknya lebih suka ke eh, indigo ini. ya produksi indigo. Karena ini seperti memang seperti uang receh, tapi selalu di dompet itu walaupun Rp1.000 pasti ada. Wah, Gitu. Jadi nggak pernah putus. $1.000 Gitu. atau $1.000? Rp1.000 Pak, Rp1.000 itu pasti ada. Cuman terus nggak tahunya setelah itu COVID itu ya, pandemi itu sangat imbasnya luar biasa untuk usaha saya ini. Semuanya kena itu, Pak. Hmm, hmm, hmm. Nah, Pak, saya mau tanya, ini kan Bapak pernah ke Sakon-Nakon ya? Ya, Di 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 Thailand kan Thailand. juga punya teknik Ya, jemputan dan juga mereka menulisnya World Craft City for Natural Indigo. Nah, apakah ini beneran ya atau benar. sebetulnya kita lebih besar, Pak, daripada mereka? Ini benar Pak. Menurut mereka benar. Jadi waktu itu saya dengan diajak teman dengan grup saya juga Warlami, Warna Alam Indonesia itu ke Taiwan Pak. Saya sangat penasaran sekali seperti apa di Taiwan. Ternyata
memang di Taiwan tumbuh bagus sekali, cuman mahal. Jadi atasnya pakai paranet, terus dibikin kayak hujan buatan itu juga banyak apa. Jadi lebih 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 mahal lah kalau diterapkan di sini. Nah, di tempat saya itu yang untuk atasnya yang harusnya pakai paranet itu, saya menggunakan tanaman yang sudah ada di situ. Jadi saya nanamnya di bawah pohon jambu dan pohon kopi gitu. Jadi buat tumpang sari ya Pak ya, itu ternyata lebih irit dan tanamannya lebih sehat. Jadi kayak liar gitu. Iya, 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 iya. Nah, Nah, gitu. Pak, Terus ya. yang ini, maaf, ini yang kedua, ini yang ke Sakon-Nakon itu yang kedua, ini pas ada pameran di Sakon-Nakon, itu saya juga diajak ke sana. Tapi ternyata di sana tidak ada tanaman Strobilantes itu yang saya tanam sekarang ini. Ternyata di sana indigo vera. Jadi ya Oke. cuman nambah pengalaman sambil jalan-jalan gitu. Hmm, Belajar di waduh. sana gitu. Iya, 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 iya. Oh, menarik Pak ya. Tapi Iya, mereka punya, indigo vera mereka punya ya. iya, indigo vera, Pak. Tapi kualitasnya yang kita punya bisa menyamai mereka, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Sangat bisa ya. Heeh. Jadi Wow. eh, saya saya selalu membuat itu produksi itu selalu bagaimana caranya ini kualitasnya bagus. Ini lain dari yang teman-teman produksi yang lebih awal, lebih dulu dari saya gitu. Jadi prinsip saya, orang yang sudah memakai punya saya tidak mau memakai punya orang lain gitu. Jadi misalnya saya berhenti itu selalu mencari gitu lah. Itu yang saya pegang itu. Jadi saya harus mengutamakan kualitas. Ya, Iya, 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 iya. Satu lagi foto, Pak. Nah, kalau ini foto apa, Pak? Silakan, Pak. ya itu pewarnaan, Pak. Jadi pakai alat yang sudah biasanya kan saya memakai alat pewarnaan itu dengan cara manual. Tapi ini di Balai Batik Jogja itu ada mesin untuk pewarnaan. Saya penasaran, Pak. Bisa enggak untuk mewarnai warna alam khususnya dengan indigo? Karena indigo itu beda dengan yang lain. Kalau yang lain sekali dimasukkan itu warna akan muncul. Tapi kalau khususnya indigo itu ketika kain atau benang dimasukkan ke larutan itu diangkat itu warnanya nggak langsung biru, tapi warnanya kuning terus kena oksigen jadi warnanya berubah hijau, hijau tua, terus kemudian ke biru itu. Jadi saya melihat ini apa bisa kayak gini ya. Tapi saya coba aja. Sebetulnya ini bisa dibilang cari sensasi aja saya, Pak. Tapi ini termasuk sukses saya. Sukses bisa mewarnai, bisa boleh memakai, silahkan pakai alatnya untuk coba. Dan saya pakai indigo saya dari rumah. Jadi saya barang-barang dari rumah sudah saya siapkan, tinggal saya ke sana, saya bikin, saya difasilitasi, saya pinjam mesin, nah, dibantu oleh beberapa orang balai batik. Gitu. Ini berarti kan dicelup tapi pakai mesin gitu, Pak ya? Iya, 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 iya. diputer gitu. Oh, berapa kali, Pak, kalau
Itu diputar berapa kali ya? Saya kurang tahu. Pokoknya Kalau diputar manual kan gitu. Yang penting kalau basah semua itu. kalau manual kan kita tahu ya berapa Ya, kali gitu. Kalau ini Lah ini gitu. cuma diputar, sudah basah semua. Larutan yang ada di bawahnya itu diturunkan. Nanti apa itu oksidasi nah udara itu setelah berubah agak biru nanti larutan dimasukkan lagi diputar lagi kayaknya 2 kali ya 2 kali Wow. tapi itu tidak efektif karena masangnya lama harus beberapa orang nanti ngelepasnya juga lama gitu karena itu cuma 20 meter sedangkan kalau manual itu 20 meter 1 hari jadi dan 1 orang warnanya sudah bagus. Jadi itu kurang kurang efektif dipakai kalau untuk Ya. pewarnaan indigo. Mungkin kalau untuk pewarnaan yang lain bagus. Iya, iya, iya. Wow, wow. Wah, Ya, menarik sekali Pak ini. ya. Ini kalau disuruh cerita ngalor ngidul ini paling seneng saya. Nah, sampai sekarang yang ekspor juga masih Pak ya? Berhenti semua. Oh, berhenti semua? Eh, Oh, tapi oke. 1 bulan yang lalu itu malah banyak orang-orang Malaysia, Singapura itu banyak yang menanyakan. Gitu. Mungkin ini juga untuk pariwisata mungkin ya Pak ya? Ya, mungkin. Gitu. Di tempat saya juga ada rencana ke arah itu. Jadi nantinya bukan hanya jualan, tapi nanti di situ ada pelatihan juga kayak di tempatnya di Andika. Iya, iya, iya. Itu nanti kita wisata juga ke kebun, terus melihat proses membuat ini pastanya juga. Gitu. Iya, iya, iya. Bisa menjadi ini Pak, objek wisata di Ngadirejo atau di Ya, Temanggung ini. mudah-mudahan, mudah-mudahan. Karena 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu di tempat tanaman saya itu belum kata orang-orang desa itu belum pernah ada orang asing datang. Tapi setelah ada tanaman itu, ada tempat prosesnya di situ juga, itu ada dari Belanda, Jepang, Amerika, Filipina, Singapura, banyak. Kayaknya ada 11 11 orang berbeda negara kayaknya datang di situ. Wah, Makanya petani pada tertarik sekali, ingin menanam gitu. Jadi cepat sekali. Saya ikut menanam Pak, saya ikut menanam Pak. Karena banyak dikunjungin itu. Nah di situ Pak. wow, wow. Loh, Bapak selain apa memproduksi indigonya juga memproduksi kainnya, Pak? Tidak, hanya indigonya, pasta dan Iya, powder. indigonya. Oke. Kalau itu di situ ada batiknya atau tenun atau apa itu shibori, itu kebanyakan teman-teman datang ingin belajar, saya ajarin setelah itu sebagian ditinggal. Jadi misalnya bawa 2 atau 3 gitu. Terus sudah bisa yang kayak misalnya batik itu bawa 2 batik, yang 1 batik untuk saya, yang 1 dibawa sana. Nah, makanya itu buat kenang-kenangan di tempat saya. Sampai banyak sekali. Oh, Ya, karena dulu saya eh, bukan mengadakan pelatihan, tapi siapapun yang ingin belajar pewarnaan dengan cara saya, silahkan free. Gitu. Jadi banyak sekali yang datang untuk belajar itu. wow, wow. Gitu. Luar Jadi biasa, Pak. ini termasuk cara saya promosi juga. Orang lain
tidak akan pakai punya saya kalau tidak bisa caranya. Gitu. Iya, iya, Jadi iya, dengan iya. bisa caranya ternyata bagus, mudah, tidak bau, cepat, murah. Nah, itu nanti terus pulang beli di sana dipakai dan akhirnya jadi pelanggan gitu. Itu yang saya terapkan di situ. Wow, luar biasa, Pak. Kita harus ketemu di Ngadirejo, Pak. Ya, siap, Saya siap, sering Pak. keparaan. Siap. Oke, Mas Chandra. Halo. Ya, ini Pak Mas Chandra itu sebentar siapa ya? Adine Desi. Iya iya. Aduh. Berarti anu lah, Pak siapa? Pak Solikun. Pak Solikun. Wah, dulu kecil ketemu terus saya sering ke sana ya. Sukses, Mas. Amin amin amin. Ini saya lagi cerita gedebus ini. Oh, itu Kamu gimana tuh, Chandra? di Teraji saya, Mas. Oh, di Teraji. Iya. Pernah anu ya? Ngumpet terus saya. Ngumpet terus ya. Ini dolanan kayak gini saya. Apa itu? Saya main cerutu, Mas. Serutu. Iya. Wah, bisa main sana. Besok Wah, pasti siap. main sana saya. Siap. Mungkin diolesi indigo lebih. Nah, itu mungkin aku lagi kepikiran kira-kira difermentasi pakai indigo vera apa ya? Nganggo indigo yang Loh, warnanya nggak coklat lagi biru. Iya. Loh, Pak Ipung itu bisa dimakan ya, Pak Ipung? Tidak bisa dimakan, tapi saya selalu mencicipi. Oh, oke. Bahwa ini aman untuk manusia, untuk anak-anak, dan untuk tanaman juga. Jadi limbahnya itu sembarangan dibuang nggak masalah. Jadi untuk meyakinkan teman-teman selalu kalau mengadakan pelatihan saat cicipin, ini aman loh. Oke. Terima kasih Mas Ipung untuk waktunya. Ya. Ya, kita harus ketemu di Ngadirejo Ya. nih. Ini kayaknya baru cerita sebentar ya. Masih banyak ini kok sudah selesai. Kita lanjutkan di Ngadirejo. Iya. Sambil nyoba nyelup. Ya, silahkan. Monggo. Matur nuwun Pak Ipung atas waktunya. Mbak Ava, Mas Chandra, Mas Paul, Pak Paul ya. Ya, Pak Paul. Monggo. Mbak Ava mau tanya mungkin? Iya, selamat sore. Oh iya, monggo. Iya. Ini kan kebetulan saya pemula banget ini Pak Sutoyo. Jadi kebetulan waktu lihat IG kok pengen gabung gitu. Mungkin bisa sedikit dikasih tahu prosesnya seperti apa ngoten, karena selama ini saya pakai yang Indigo Vera Victoria. Dari 10 kali percobaan itu hanya 2 yang bisa dikatakan baik. Yang lainnya itu sudah tidak bagus gitu. Iya, biasanya saya pakai Tinctoria. Makanya ini saya pengen nyoba yang Strobilantes gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ngoten Mas. Itu membuat larutannya pasta, terus apa lagi? Proses pembuatan pastanya, iya. Kalau Tinctoria kan juga pakai hidrosulfit juga. Iya. Tapi mesti saya ndak bisa berwarna kuning kehijauan gitu. Iya. Mesti gagal, iya. Sebetulnya kalau hidro itu harus dan tidak bisa gagal, itu nggak bisa. Nah,
kalau kok itu gagal, berarti itu hidronya. Hidronya mungkin sudah lama, karena itu kalau kena udara itu akan menguap dan itu akan mati, nggak bisa untuk membangkitkan, gitu. Nah, Kalau strobilantes tapi pakai hidro juga? pakai hidro bisa, tapi hidro itu sudah lama saya tinggalkan. Mungkin 2016 saya sudah meninggalkan hidro. Jadi saya selalu yang memakai yang ramah-ramah gitu, ramah lingkungan lah istilahnya itu. Jadi saya mulai dari pakai buah-buahan seperti pisang untuk reduktornya, pisang, nanas, mangga itu. Terus untuk yang sekarang itu saya memakai dari pakai kecap, pakai madu, pakai gula Jawa, semua saya coba. Tapi yang paling bagus yang sekarang ini saya pakai fruktosa. Itu bagus sekali. Tidak bau. Warnanya juga oke. Maaf Mbak Alfa, Mbak Anis atau Mbak Alfa ini kalau ada? Alfa, ya. Iya, Mbak Alfa ini tinggalnya di mana? Saya di Sidoarjo, Jawa Timur. Oh, Sidoarjo. Saya pernah pelatihan juga, ada pelatihan di Sidoarjo di Indah. Itu makainya cuman pakai air kapur, terus pasta indigo itu sama fruktosa yang sekarang. Ini nanti ada lagi yang lebih mudah, lebih bagus, murah, tapi belum saya share ke teman-teman. Masih perlu 2 kali lagi untuk mencoba saya. Kalau itu berhasil, berarti nanti ini loh yang paling baru, bagus, mudah, aman, gitu. Iya, mungkin Dan nanti saya bisa barangnya juga dikasih alamat untuk bisa beli strobilantesnya, Mas Ipung. siap. Nah ini dari Pengen ngobrol nyoba ini Pak sekali ini. Sutoyo, Iya. dari ngobrol-ngobrol seperti ini akhirnya ada yang kepincut juga. Ini Iya. saya jadi tim marketing aja, Pak. Karena warna indigo Nggak. itu enggak ada duanya, Pak Sutoyo. Kalau Iya. di Iya. batik itu enggak ada yang ngebari gitu. Jadi saya tertariknya di situ. Iya, Mbak. monggo Mungkin silakan. habis ini saya Mbak, pasti nyoba ini. Mbak Alfa ada nomor teleponnya Pak Ipung? Belum ada. Cuma saya sih sudah Mbak Alfa follow IG-nya. Oh iya. Mbak Alfa nanti Nah. nganu aja, nanti WA saya, nanti saya kasih nomor Oke, teleponnya. siap. Terima kasih. Iya. Jadi maaf Mbak tidak harus beli, tapi harus bisa dulu. Harus bisa dulu. Gitu. Harus bisa dulu. Nanti caranya silakan hubungin saya. Kalau sudah bisa, saya kapan belinya nggak bilang gitu, pasti beli. Iya Pak. Siap Pak, siap. Terima kasih ilmunya, terima kasih. Siap. Loh, Mbak Alfa lihat di Instagram saya berarti ya? Iya, kenapa Pak Toyo? Mbak Alfa taunya lihat dari Instagram saya berarti? Enggak, dari si Birufat. Oh, oke. Nah, saya dari situ terus coba hubungi WA-nya, ternyata diizinkan untuk gabung gitu. Oke. Iya. Oke, nanti WA ke saya aja, Mbak Alfa. Ya, siap. Terima kasih. Oke, Pak Ipung, terima kasih untuk waktunya atas sharingnya juga, Pak Ipung. Kita sampai ketemu di Ngadirejo. Siap Pak. Matur nuwun Pak. Ya, terima kasih juga. Maaf kalau saya terlalu banyak bicara, jadi. Oh enggak, ini malah menarik sekali kok ada dunia indigo juga ini di
di Indonesia yang punya 60 Iya. hektar khusus 62 Iya. hektar khusus nanam tanaman Khusus indigo. tanaman indigo. Wow. Iya. Oke. Selamat sore Pak Sore. Bung. Ya. Sore, ya. Ye. Terima Ayo Mas kasih. Wirya. Pak Mbak Ova Chandra. nanti Iya. WA saya aja Mbak Ova.